Menghadapi hal yang monoton setiap harinya emang sangat berpotensi bikin rasa malas semakin memuncak. Kalau dibiarkan, situasi ini akan menghambat kita dari menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang ada di depan mata. Padahal penting loh untuk mengusir rasa malas biar kita nggak dikendalikan dengan rasa malas itu sendiri. Gimana ya caranya? Ada 5 hal yang akan kamu dapatkan kalau kamu berhasil melawan rasa malas setiap harinya. Simak videonya sampai habis ya. Yang pertama, merasa bahagia karena berhasil mengalahkan kemalasan. Hal paling utama yang bisa dirasakan dari dampak kita berhasil mengalahkan kemalasan adalah perasaan bahagia. Kenapa sih? Karena kemalasan sendiri emang udah dipandang sebagai perilaku negatif yang mesti disingkirkan keberadaannya. Kita semua tahu kan, bukan hal yang mudah untuk bisa mengalahkan rasa malas setiap hari. Itulah kenapa mereka-mereka yang berhasil mengusir rasa malas akan cenderung ngerasa bahagia setelahnya. Ada perasaan puas tersendiri saat kamu bisa melawan apa yang mungkin kamu anggap sulit untuk dilawan. Coba deh rasain sendiri. Yang kedua, merasa senang karena tidak menyia-nyiakan waktu. Mungkin kamu udah bosen dengarnya kalau semua orang punya waktu yang sama. Semua orang punya 24 jam dalam sehari. Yang membedakannya hanya bagaimana kita memanfaatkannya aja. Ada orang yang terbiasa produktif, tapi nggak sedikit juga yang memilih bermalas-malasan di hari itu. Itulah kenapa melawan rasa malas setiap hari itu penting. Karena selain terhindar dari masalah, perasaan senang juga akan muncul saat kita udah berhasil mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Yang ketiga, mendapat pelajaran baru setiap harinya. Bagi kamu yang kebetulan lagi belajar untuk dapat pengetahuan atau keahlian baru, dengan kamu berhasil melawan rasa malas setiap harinya, kamu jadi bisa terus mendapat pengetahuan baru loh. Karena kalau terus menuruti rasa malas, pastinya kita diatur oleh rasa malas itu sendiri. Akan ada hari dimana kita jadi gak bisa produktif. Seharian cuma menghabiskan waktu untuk hal yang gak ada kaitannya dengan hidup. Padahal penting loh untuk memanfaatkan waktu yang ada biar kita bisa maksimal mempelajarinya. Bukan berarti artinya kamu gak boleh istirahat sejenak dari rutinitas monoton seperti itu. Kalau emang kamu ngerasa waktu belajar kamu terasa menjenuhkan, kamu boleh kok ambil waktu untuk istirahat sejenak. Tapi jangan jadikan rasa malas sebagai pembenaran ya untuk kamu menunda-nunda waktu belajar kamu. Yang keempat, dapat beristirahat dengan tenang tanpa perasaan bersalah. Beristirahat atau sekedar bersantai setelah berhasil menyelesaikan kesibukan di hari itu tentu rasanya aduhai banget. Karena di waktu tersebut udah gak ada lagi kewajiban atau hal lain yang harus dikerjakan. Pasti rasanya lega gitu kan? Tapi beda nih kalau sebaliknya. Kalau kita lebih memilih untuk bersenang-senang dulu, bukan menyelesaikan tugas yang ada dulu. Nantinya menjelang akhir waktu, kalau udah mepet, kita jadi gak bisa beristirahat dengan tenang karena masih ada kewajiban yang menunggu untuk diselesaikan. Gimana mau tenang? Rasanya si tugas itu menghantui isi pikiran kamu terus kan? Nah, jadi kalau kamu pengen tidur dengan tenang tanpa perasaan bersalah, jangan sekalipun membiarkan rasa malas sampai mengendalikan kamu ya. Yang terakhir, terhindar dari masalah yang bisa timbul ke depannya. Gara-gara kamu nurutin rasa malas, kerjaan atau kewajiban yang seharusnya kamu lakuin jadi tertunda penyelesaiannya. Padahal meski deadline-nya atau waktu pengumpulannya terbilang masih lama, tapi kalau kita gak berhasil melawan rasa malas yang muncul dari hari ke hari, pasti waktu pengerjaannya pun akan menjadi semakin sedikit. Alhasil kerjaan kamu dilakukan dengan terburu-buru, dan pastinya hasilnya gak akan maksimal kan. Dengan hasil yang gak maksimal itu, tentunya akan ada dampak ke depannya loh. Mungkin suatu saat kamu harus ngulangin lagi nih kerjaan yang kedua kalinya. Nah kan jadi gak efektif. Berbeda kalau kamu bisa melawan rasa malas dan segera ngerjain kerjaan kamu dengan baik. Pasti hasilnya lebih baik dan waktu kamu juga jadi lebih efektif.
Nah, itu dia 5 hal yang bisa didapat kalau kamu bisa ngelawan rasa malas setiap harinya. Inilah kenapa kita harus serius dalam menangani rasa malas yang timbul setiap hari. Karena kalau kita lalai, masalah yang ada sekarang malah bikin jadi tambah ruwet nantinya. Rasa malas asalnya nggak cuma dari diri sendiri aja, tapi juga bisa muncul dari faktor lain, seperti distraksi dari luar yang ngebuat mood atau suasana hati jadi berantakan. Tapi sebenarnya apapun alasannya, segeralah berpikir untuk mencari penyelesaiannya. Jangan dibiarin gitu aja ya. Biar waktu kamu lebih produktif dan berkualitas. Semangat terus ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.